Sering kepikiran nggak sih, kenapa ya ada orang yang kayaknya gampang banget dapat uang, sementara kita udah jungkir balik, tapi hasilnya gitu-gitu aja? Selamat datang sahabat channel Servo Semesta. Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik energi kemakmuran ini. Rasanya familiar banget kan? Kerja makin keras, lembur sampai malam, tapi kok rezeki kayak cuma numpang lewat. Ini, percaya deh, bukan karena usaha Anda kurang keras. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, yang mungkin selama ini kita lupakan. Dari dulu kan kita selalu diajarkan kerja keras itu kunci segalanya. Tapi gimana kalau saya bilang itu baru setengahnya? Kunci sesungguhnya itu ada di getaran energi yang kita pancarkan dari dalam. Kalau energi batin kita nggak selaras, sekeras apapun kita berusaha, rasanya ya kayak berenang lawan arus. Capek tapi nggak nyampe-nyampe. Biar gampang pahamnya, coba deh kita pakai sebuah analogi yang simple banget tapi ngena. Bayangin diri Anda itu sebuah magnet. Nah, coba bayangin, kalau di dalam diri kita ini isinya cuma rasa cemas, takut kekurangan, stres mikirin tagihan, kita itu secara nggak sadar jadi kayak magnet kulkas yang udah karatan. Daya tariknya lemah banget, bukannya narik peluang, malah narik hal-hal yang kita takutin itu. Energi kita jadinya nolak rejeki. Gini deh cara mikirnya, setiap pikiran, setiap perasaan kita itu sinyal yang kita kirim ke semesta. Kalau kita merasa berkelimpahan, bersyukur itu sinyal tariknya kuat banget buat uang. Tapi sebaliknya, kalau isinya cemas, merasa kurang terus itu sinyal tolak. Dan semesta cuma merespon sinyal mana yang paling kenceng kita pancarkan. Oke, mungkin ada yang mikir, wah ini spiritual banget. Tunggu dulu. Ternyata ada penjelasan ilmiah yang keren banget di balik cara kerja otak kita yang nyambung banget sama konsep ini. Ini jembatannya antara pikiran dan kenyataan. Jadi, di dalam otak kita itu ada sistem super canggih namanya RAS. Anggap aja ini kayak satpam atau filter pribadinya otak kita. Tugasnya itu menyaring jutaan informasi di sekitar kita dan cuma nunjukin hal-hal yang kita anggap penting. Simpelnya, apapun yang kita yakini, si RAS ini bakal cariin buktinya. Pernah ngalamin ini kan? Begitu kita kepikiran pengen mobil warna biru, tiba-tiba di jalan lihat mobil biru terus. Padahal mobil itu dari dulu juga udah ada, tapi RS kita nggak ngeh. Nah, prinsip yang sama berlaku buat kemakmuran. Begitu kita set fokus kita ke kelimpahan, RS kita bakal mulai nunjukin peluang, ide, dan jalan yang tadinya nggak kelihatan. Keren kan? Gimana? Kalau apa yang kita obrolin dari tadi bikin ada sesuatu yang klik di dalam diri Anda, itu pertanda bagus banget. Itu artinya frekuensi Anda udah mulai bergeser. Yuk kita manfaatin momen ini buat nguatin sinyalnya. Anggap aja ini bukan sekedar klik tombol biasa, tapi ini sebuah aksi simbolis. Sebuah pernyataan niat kalau Anda secara sadar memilih untuk setel ulang energi Anda ke frekuensi kemakmuran. Dan kita lakuin ini bareng-bareng. Sekarang, ayo kita lakukan sesuatu yang lebih kuat lagi. Sebuah deklarasi, perintah yang jelas buat ras di otak kita dan juga buat semesta. Ini adalah penegasan realitas baru yang Anda pilih. Coba deh tulis kalimat ini di kolom komentar. Saat Anda mengetik, beneran rasakan getarannya. Biarkan tindakan ini jadi semacam segel komitmen Anda pada frekuensi kelimpahan yang baru. Semesta sedang mencatat. Oke, deklarasi aja nggak cukup. Sama kayak otot, frekuensi energi kita itu perlu dilatih setiap hari. Sekarang kita masuk ke beberapa ritual praktis yang bisa langsung Anda coba buat jaga getaran Anda tetap tinggi. Ini dia 5 pilar utama untuk membangun fondasi energi yang kuat. Anggap aja ini rutinitas nge-gym harian, tapi buat otot kemakmuran Anda. Kita akan bahas 2 yang paling bisa mengubah keadaan. Setiap pagi, sebelum disibukkan sama dunia luar, coba luangkan waktu 5 menit aja. Pejamkan mata dan bayangkan dengan sangat detail gimana rasanya kalau tujuan finansial Anda udah tercapai. Bukan cuma lihat angkanya, tapi rasakan kelegaannya, kebahagiaannya, kebebasannya. Emosi inilah yang jadi bensin buat magnet Anda. Energi negatif itu kayak sumbatan di pipa rezeki. Nah, setiap kali rasa cemas atau takut itu muncul, langsung ambil secarik kertas, tulis semua kekhawatiran Anda di situ. Udah? Sekarang, dengan niat untuk melepaskan, bakar kertas itu. Tentunya di tempat yang aman ya. Aksi simbolis ini ngasih sinyal kuat ke alam bawah sadar kalau beban itu udah dilepaskan. Plong! Nah, pertanyaan pentingnya, gimana cara menerapkan ini semua di dunia nyata yang penuh tekanan? Misalnya, di tempat kerja.
Disinilah energi kita benar-benar diuji. Di kantor, energi Anda itu adalah aset paling berharga, bahkan mungkin lebih dari skill teknis Anda. Dengan menjaga frekuensi Anda tetap positif, Anda bukan cuma jadi pekerja yang lebih baik, tapi Anda jadi magnet buat peluang promosi, proyek-proyek bagus, dan tim yang suportif. Anda adalah manajer utama dari energi kesuksesan Anda sendiri. Jadi, setelah kita ngobrol panjang lebar, apa sih intisari yang bisa kita pegang erat-erat? Mari kita rangkum, biar jadi pemahaman yang utuh. Ingat ya, menarik kemakmuran itu bukan soal ngejar-ngejar uang. Sama sekali bukan. Ini tentang menjadi pribadi yang energinya selaras sama kelimpahan itu sendiri. Uang, peluang, itu semua cuma efek samping dari getaran batin yang tenang, percaya, dan penuh syukur. Jadikan ini mantra Anda. Setiap pikiran positif, setiap tindakan syukur, setiap momen kita merasa tenang, itu adalah investasi energi. Dan investasi ini pasti akan kembali ke Anda dalam wujud kemakmuran yang nyata. Pada akhirnya, remote control frekuensi Anda itu ada di tangan Anda sendiri. Pilihannya cuma 2, frekuensi kekurangan atau frekuensi kelimpahan. Dan pilihan itu Anda buat setiap saat. Dimulai dari sekarang. Pilih dengan sadar dan lihat bagaimana semesta menjawabnya.